guys, welcome back di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau sharing sedikit tentang Bank DBS dan aku ingin berbagi cerita bahagia, asik. Jadi gini, tanggal 18 September kemarin aku nerima surat pelunasan aku dari pinjaman aku Bank DBS. Nih dia suratnya, aku unjukin ya. Itu dia suratnya. Jadi aku mau cerita sedikit tentang pinjaman aku ini. Jadi aku minjam Bank DBS itu 25 juta. Itu waktu bulan Desember 2018 kayak gitu. Aku minjem 25 juta Desember maksudnya aku ngajuin Desember 2018 dan ternyata disetujuin kan. Tapi yang masuk ke rekening aku itu bukan 25 juta. Tapi yang masuk ke rekening aku itu waktu itu 24.127.500. Jadi ada biaya gitu 872.500 gitu deh biayanya. Jadi masuk ke rekening nggak full 25 juta. Dan itu waktu itu aku ngambil 36 bulan dengan cicilan 1.166.744 kayak gitu. Jadi selama 36 bulan dari Januari 2019 sampai Desember 2021 kayak gitu. Nah terus ini gue baru sadar nih, gue baru ngitung-ngitung kan. Jadi gue lagi ngitung-ngitung aja, lagi iseng kan. Jadi kan waktu itu kan gue minjem 25 juta ya kan, tapi ternyata yang masuk ke rekening gue itu kan cuman 24.127.500. Berarti 872.500 itu udah buat mereka ya kan. Nah terus kalau seandainya gue bayar bener-bener sesuai jadwal sampai Desember 2021, itu berarti 1.166.744 dikali 36 bulan itu sama dengan 42.909.984. Nah, kebayangkan kalian, gue pinjam 25 juta, yang masuk ke rekening gue 24.127.500. Dan kalau sampai gue bayar ikutin jadwal sampai Desember 2021, itu sama aja gue bayar 42 juta sekian. Berarti 42.984 dikurang 24.127.500 itu berarti sekitar 17.800.000 sekian. Itu keuntungan buat si DBS nya dong. Banyak banget kan? Itu juga belum termasuk biaya tahunan. Jadi ada biaya tahunnya itu 65.000, yes, 65.000 per tahun. Karena 36 bulan itu kan berarti ke 3 tahun. Berarti 65.000 per tahun. Itu juga berarti buat mereka. Nah, akhirnya karena gue ingin cepet-cepet, jadilah gue ngelunasin sebelum jadwalnya kan, sebelum jatuh tempo. Dan waktu itu gue bayar itu 25.902.980. Udah itu lunas. Itu 25 Agustus 2020 itu gue lunasin nih si DBS nya kan. 25 Agustus gue lunasin, udah lunas, bayarlah 25 juta 902.980. Nah terus 14 hari kerja setelah 25 Agustus itu, yaitu 14 September 2020, itu gue tanya lagi kan, karena kan katanya suruh nunggu 14 hari kerja kan. Gue tanya tentang surat pelunasannya, tapi katakan belum jadi. Akhirnya tanggal 17 September gue telepon ke bagian yang nomor pelunasan. Nanti gue taruh kalau kalian ingin, ada yang punya Bank DBS dan pengen lunasin, nanti gue kasih tahu nomor teleponnya. Gue telepon ke sana dan
disuruh tunggu lagi kurang lebih 3 hari kerja. Dan pada saat itu gue minta surat pelunasan itu dikirim ke email dan ke rumah kan, karena gue pengen dapat dua-duanya. Tapi ternyata nggak bisa, mereka bilang hanya boleh pilih salah satu. Ya udah akhirnya karena gue pengen cepet, istilahnya gue pengen buru-buru kelar deh nih, gue pengen tutup buku kan. Ya udah akhirnya gue ngajuin lah untuk dikirim via email. Ya udah akhirnya itu kan tanggal 17 September kan. Nah 18 Septembernya gue terima deh emailnya, email surat pelunasan yang tadi gue tunjukin itu loh, kayak gitu. Karena mereka kirimnya via email, jadi gue print sendiri kan. Ya akhirnya itu udah, ya gimana ya, gue cuma lagi mikir aja nih pas gue lagi mau bikin vlog, gue hitung-hitung dulu kan, jadi biar pada saat gue ngomong di depan kamera gue bisa jelas gitu kan ngomongnya. Ternyata pas gue hitung-hitung, gila ya, gue pinjam 25 juta dan itu 25 juta nggak masuk semuanya ke rekening gue, masuknya cuma 24 juta sekian. Terus kalau seandainya gue bayar sesuai jadwal sampai Desember 2021, itu sama aja gue bayar 47 juta, padahal gue minjem cuma 25 juta. Gila-gila gak sih lo? Parah banget gak sih? Agak sedikit shock juga sih. Iya sih, gue tahu sih, memang dalam pinjaman perbankan itu pasti ada bunganya, ya gue paham. Tapi maksud gue pada saat di surat perjanjian itu sih emang kelihatannya sih kecil gitu, bunganya 1,89%. Kayak kalau ngeliat dalam persentase kecil kan, 1,89%. Tapi ternyata pas dihitung-hitung dalam bentuk rupiahnya itu banyak juga guys. Gak kebayang sih kalau misalnya gue bayar sesuai jadwal sampai Desember 2021, itu sama aja gue bayar bunganya 17.800 sekian. Gila gak sih? Jadi sih gue cuma ngasih gambaran aja buat kalian, kalau seandainya kalian mau minjem di bank DBS, jangan. Kalau bisa jangan minjem di bank. Bukan hanya bank DBS aja sih, bank manapun. Kalaupun emang terpaksa harus minjem, ya lo hitung-hitung lagi deh, bener-bener lo hitung cicilan sama bunganya, kayak gitu guys. Dimana ternyata gede banget, 17 juta sekian, 17.800.000. Wow. Tapi gue seneng karena Bank DBS sudah lunas. Ini salah satu goals gue di 2020 dan sudah checklist. Kayak gitu. Gitu aja sih guys, gue pengen sharing itu aja, sharing cerita tentang ini. Ya buat apa ya? Buat berbagi pengalaman aja sih ke kalian. Buat berbagi pengalaman aja ke kalian, bagi kalian yang mungkin belum terlalu paham dan belum terlalu ngerti perihal pinjaman di bank kayak gitu. Sebenarnya gue paham sih kalau minjem di bank itu memang harus ada bunganya, ya pasti. Karena kan gue juga kerja di bank, jadi gue tau lah perihal itu. Jadi maksud gue ternyata sebanyak itu juga. Itu gila parah banget deh. Tapi ya udah lega lah, seenggaknya udah lunas nih si DBS. Jadi lunas bayar 25.900.000 sekian, kayak gitu, lunas. Gak nyampe lah gue bayar 42 juta itu. Oke guys, gitu aja untuk vlog kali ini. Oke, gak jelas tapi semoga bermanfaat. Nanti akan gue tulis, kalau misalnya kalian punya pinjaman bank DBS, nanti gue tulis nomor teleponnya. Karena waktu itu sih gue telepon pakai telepon biasa ya, tuh nomor teleponnya nggak bisa, nggak ada yang ngangkat. Tapi giliran gue telepon pakai handphone, itu baru ada yang ngangkat. Nah gue nggak ngerti deh tuh kenapa bisa kayak gitu. Jadi saran aja kalau seandainya kalian pengen lunasin bank DBS, teleponnya pakai handphone ya, jangan pakai telepon biasa. Karena waktu itu gue telepon pakai telepon biasa, gue coba dari jam 8 pagi tuh gue telepon sampai siang tuh nggak ada yang ngangkat, nadanya nyambung tapi nggak ada yang ngangkat. Ya udah akhirnya gue kesel kan, mana yang angkat sih.
Jadi akhirnya gue coba telepon pakai handphone, baru deh tuh nyambung, diangkat. Kayak gitu aja. Oke, thank you for watching, bye bye.